Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin pelajaran terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu dibawakan satu ya. Anis Maisaro, Hadir, Bu. Yakin Asih, Hadir, Bu. Christian kita, Hadir, Bu. Nabila, Gak masuk, Bu. udah masuk ya. Nadia, Masuk juga, Bu. udah masuk. Aktif, Bu. Oke, kemudian Warda, Izin, Bu, neneknya. sakit, meninggal atau sakit neneknya? Sekarang udah meninggal, Bu. Oh, ya baik. Oke baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini kita bermain game terlebih dahulu. Nama gamenya adalah Bu. apa? Bu. Jadi kita main kelipatan, tahu tidak? Kelipatan dua, misalnya satu, duanya boom. Nah, berarti yang genap itu boom. Misalnya satu, boom, dua kan, boom, terus tiga, boom, empat. Nah, ngerti? Ngerti, Bu. Oke, kita mulai ya. Satu, boom, tiga, boom, 5, boom. 6. Lagi. Ya. 1. Oh. Ya, yang salah maju ke depan. Satu, boom, 3. boom, Boom. boom. Ayo, kita ulang sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Satu, Boom. tiga, Boom. lima, Boom. tujuh, Boom. sembilan. Iya benar. Boom. 11, boom, 13, Boom. 15. Boom. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini di sini, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu belakang? Minggu lalu kita mempelajari tentang teks deskripsi, Bu. Ya, betul sekali. Coba Nanis tolong jelaskan apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan bentuk objek pengamatan itu secara rinci, Bu. Iya, betul sekali. Jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu pengamatan secara rinci. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai berdebat dengan indah. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu berdebat atau siapa yang pernah berdebat? Berdebat tapi tidak indah, Bu. Ya, gimana coba apa itu pengertian berdebat? Saya, Bu. Ya, coba silakan kalian. Berdebat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda antara satu pihak dan pihak lain, Bu. Iya, betul sekali kalian. Jadi di sini pengertiannya teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, teks debat ini berisi argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Kemudian di sini Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian contoh dari berdebat ya. Ini materi apa? Kamu mau apa? Materi apa? Iya, materi apa? Bukan variasi. Oh, variasi. Apa variasi? 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 Apa vari
Supaya itu selalu melihat ya. Mungkin kita yang seksa. Nah, jadi ini contoh teks berdebat ya. Contoh berdebat ini. Jadi di dalam unsur teks debat itu yang pertama kalau kita berdebat itu ada yang namanya apa ini namanya? Moderator. Jadi kalau kita ingin berdebat atau lomba debat yang pertama itu harus ada moderator. Nah, ini dia sebagai moderator. Yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang penggunaan handphone Android di kalangan pelajar peserta di lingkungan sekolah. Yang pertama, silakan kita masuk ke pembahasan diri masing-masing bersama. Nah, di dalam unsur-unsur teks debat itu tadi ada yang namanya moderator. Kemudian dijelaskan juga ada tim afirmasi atau afirmatif. Apa coba tim afirmatif ini? Tim yang pro terhadap mosi. Nah, mosi itu adalah topik yang akan dibahas. Jadi dia afirmatifnya atau afirmasinya adalah tim pro-nya. Mengerti? Nah, coba kita lihat lagi ya. Ini tim afirmasinya. Perkenalkan diri, saya dari tim afirmasi. Nama saya adalah Samara Sari. Dan selanjutnya adalah dari tim oposisi. Nah, ini adalah tim oposisi. Nah, pengertian di sini tadi untuk tim oposisi itu adalah tim yang kontra terhadap topik yang mereka bahas. Ada dua tim dalam berdebat. Ada tim apa aja tadi? Afirmatif dan tim oposisi. Ya, betul. Jangan saling bahkan mereka sendiri dan menurut apa saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama silakan kita masuk menyampaikan pernyataan tentang kebutuhan ini. Menurut saya setuju jika siswa membawa HP sekolah. Kita bisa menggunakan handphone pada hal itu untuk hal-hal yang positif. Menurut psikolog juga, handphone ini akan membantu siswa dan akan menambah semangat siswa untuk menambah wawasan dengan tidak hanya melihat atau tidak hanya melihat buku. Jadi kita bisa langsung mencari internet menggunakan handphone. Selanjutnya terus silakan kita
di sekolah. Apalagi HP handphone sekarang ini sudah menggunakan sistem yang canggih. Fitur-fitur yang sangat luar biasa ini kalau tidak dilakukan dengan hal yang positif akan berdampak pada hal yang negatif. Hal yang berdampak pada negatif tersebut adalah kita berperilaku hedonisme atau selalu mengikuti tren yang ada, tetapi kita tidak bisa melakukannya dan melakukan hal apapun dengan cara apapun. Yang kedua, kita dapat mengakses situs terlarang, apalagi usia kita, yaitu remaja. Usia remaja Saat punya pendapat atau ternyata dari tim posisi. Saya menegaskan kembali penggunaan surat sebelumnya mungkin juga kalau sebelumnya dari siswa yang membawa sesuatu juga ada. Nah, jadi selain tim afirmasi dan tim oposisi, di dalam sebuah debat juga itu ada yang namanya tim netral. Jadi dia bisa setuju, bisa pun tidak. Seperti itu. Ada berapa tadi dalam debat itu? Tiga aja. Afirmatif, oposisi, sama netral. Kira-kira seperti itu ya saat kita melakukan debat. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya. Kemudian menyimpulkan setelah kita menonton video tadi, kemudian kita dapat menyimpulkan hasil debat ataupun setelah kita berdebat kita bisa menyimpulkan hasil debat, yaitu ada 3. Yang pertama ada generalisasi, kemudian yang kedua ada analogi, kemudian yang ketiga ada sebab akibat. Nah, coba Anis jelaskan apa itu generalisasi. Generalisasi yaitu penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpapal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, fenomena khusus, kemudian ditarik pernyataan yang bersifat general. Ya, kemudian Malia jelaskan apa itu analogi. Kemudian hasil debat analogi yaitu merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda, akan tetapi karena mempunyai kesamaan segi, fungsi atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan itu. Ya, sekian coba dibaca ya sebab akibat. Kelihatan? Yang ketiga, sebab akibat. Penarikan kesimpulan secara induktif berikutnya adalah sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun, dapat juga terjadi sebaliknya. Beberapa sebab dapat menjadi gagasan penjelas, sedangkan akibat menjadi gagasan utamanya. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur teks debat. Dalam struktur teks debat itu ada 5. Yang pertama ada pengenalan. Ada tahap pengenalan dalam debat adalah sesi awal, yaitu moderator yang terlebih dahulu menyampaikan salam pembuka serta memperkenalkan tim yang ikut dalam sesi debat seperti yang telah dijelaskan dalam video tadi. Kemudian penyampaian argumentasi. Setelah perkenalan, sesi selanjutnya yaitu menyampaikan argumentasi dari masing-masing tim, yaitu tim afirmatif, oposisi, dan netral seperti yang telah kita lihat tadi. Kemudian yaitu debat, pada struktur ini tim afirmatif dan tim oposisi saling memberikan sanggahan lalu ditengani oleh tim netral. Nah, jadi gunanya tim netral ini tadi adalah untuk menengahi. Iya, betul sekali. Kemudian yang keempat yaitu ada kesimpulan. Selanjutnya masing-masing tim afirmatif, oposisi, dan netral menyampaikan kesimpulan terkait mosi atau terkait topik yang mereka bahas tadi, pendapat dan sanggahan dari tim lain. Kemudian yaitu ada penutup. Moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak atau netral, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Kemudian di sini Ibu sudah punya contoh kita melakukan debat. Di sini Ibu akan menjadi moderator, kemudian Anis akan menjadi tim afirmatif, Ali akan menjadi tim oposisi, dan Rizka
dia akan menjadi tim netral. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Selamat siang, topik debat kali ini adalah tentang ujian nasional di Indonesia. Dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai perlukah ujian nasional dihapuskan. Saat ini, kita sudah bersama 6 orang yang akan berkomentar mengenai masalah ini. Menurut Anda, apakah setuju atau tidak dengan penghapusan ujian nasional? Ya, setuju. Bagi saya, UN atau ujian nasional adalah sesuatu yang memberatkan bagi siswa dan tidak bisa mengukur sepenuhnya kemampuan siswa. Di sisi lain, sudah selayaknya dihapuskan dan dikembalikan kepada sekolah masing-masing melalui guru untuk menentukan lulusan sekolah. Hal yang sama seperti di negara-negara lain yang tidak ada UN atau ujian nasional untuk menentukan lulusan. Hal lain yang memberatkan siswa karena standar pendidikan yang tidak merata, kemampuan siswa di daerah tidak sama dengan kemampuan siswa di kota. Dan hal ini yang menyebabkan UN atau ujian nasional menurut saya tidak efektif. Namun, dengan demikian, siswa tetap harus meningkatkan belajarnya. Guru juga perlu lebih baik lagi dalam mengajar dan mungkin metode yang digunakan selama ini belum cukup baik. Pemerintah juga perlu berbenah lebih baik dan para orang tua harus memberi dukungan yang lebih baik sehingga jalur seleksi ke perguruan tinggi tidak terbatas dilihat dari nilai ujian nasional saja. Oke, baik. Selanjutnya, tim oposisi, silakan. Saya tidak sependapat dengan pernyataan tim afirmasi. UN tetap dibutuhkan karena menjadi standar yang baku dalam kelulusan. Jika memang masih ada kesenjangan dalam pendidikan, inilah yang harus diperbaiki dan bukan UN yang dihapuskan. UN akan membuat pembelajaran menjadi lebih terarah. Bahkan bisa menentukan sekolah mana yang harus dievaluasi dan mana yang harus ditingkatkan. Oke, selanjutnya tim netral. UN itu bisa menjadi penting dan tidak penting. Di satu sisi, dengan adanya UN yang memiliki cut-off point sebagai standar kelulusan sebuah institusi pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah, guru, siswa, orang tua siswa akan berusaha supaya mereka mampu mencapai standar kelulusan tersebut. Hal itu akan menjaga kualitas standar pendidikan di Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan UN. Jalan tengahnya adalah dengan memperbaiki sistem UN itu sendiri sembari memperbaiki ketimpangan yang terjadi di dunia pendidikan itu sendiri. Peran pemerintah, stakeholder pendidikan harus bersama-sama berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, itulah ya kira-kira bagaimana caranya berdebat dengan indah. Baik, sebelum Ibu melanjutkan ke selanjutnya, di sini siapa yang ingin bertanya atau belum mengerti tentang materi yang kita bahas hari ini? Izin bertanya Bu, Ya, silakan di-share. nah, di dalam debat ini kan ada 3 tim nih, Ya. tim pro, kontra, sama netral. Bagaimana jika antara tim pro dan kontra ini tidak menemui jalan tengah? Misalnya pendapat mereka itu tidak sama-sama saling bisa diterima. Nah, itulah tadi gunanya dari tim netral. Jadi dia memberikan sama-sama sudut pandang dari kedua tim kubu ini. Seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami Bu. Oke, baik. Nah, baik. Selanjutnya di sini Ibu sudah menyiapkan games untuk kalian. Boleh kalian membuka handphone masing-masing. Silakan. Sini kita akan bermain game. Dapat hadiah nggak Bu? Dapat. Silakan masuk. Kupingnya ya. Iya, masuk. Bentar Bu, dari mana susah? Ya. Login ya Bu. Ya.
Ya, tidak boleh saling mencontek ya. Kita mulai, tidak boleh tengok kanan kiri. Mulai ya. Yang menang umroh ya. Sendiri mau Ayo, bagus lagi. kita lihat itu Ya. jangan ya. Iya. Bu, jangan beda sama bu. Ya, Nak. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah ini, ini bonus ya. Sama kopi. Nah, kita lanjut. Kok sama semua sih? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Abdurrahman lagi, Gus Dur, Gus Dur. Oke. Ini siapa yang ada laki-laki? Oke, selanjutnya. Ya, semua. Oke, selanjutnya. Terakhir. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Oke. Gimana? Sudah paham semua materi kita hari ini? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham di sini Ibu juga akan membagikan kalian tugas pilihan jamak dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kita sudah setengah kumpul, Bu. Ini nomor Bu.
Bentar lagi Bu. Tiga lagi Bu, tiga lagi. Waktu habis, silakan kumpul. Baik, tidak ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Baik, jika dirasa cukup, kita akhiri materi pelajaran kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun izin memperkenalkan diri, saya Anis Maisaro dengan NPM 211304150. Di sini saya bertugas sebagai OL dari Saudari Jove Setia Aurelia Putrijo dengan topik berdebat dengan indah pada tanggal 18 November 2023 kelas 11 SMA. Di sini saya OL pada keterangan mengadakan variasi. Nah, Saudari Jove pada variasi dalam gaya mengajar guru, baik suara, pada saat pembelajaran Saudari Jove sudah menggunakan variasi suara, mulai dari nada suara, volume suara, dan kecepatan berbicara. Yang kedua, mimik dan gerak. Saudari Jove sudah melakukan perubahan mimik dan gerak untuk memperjelas penyajiannya. Yang ketiga, kesenyapan. Saudari Jove dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya pada saat pembelajaran. Yang keempat yaitu kontak pandang. Saudari Jove memberikan variasi kontak pandang pada saat pembelajaran dengan siswa. Lalu yang kelima yaitu perubahan posisi. Saudari Jove menggunakan variasi perubahan posisi saat pembelajaran agar tidak terjadi suasana yang jenuh. Lalu yang keenam yaitu memusatkan. Saudari Jove sudah mengaplikasikan penyajiannya melalui bahasa lisan, serta Saudari Jove juga menggunakan isyarat yang cocok dalam pembelajaran. Lalu variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Yang pertama yaitu variasi visual. Nah, Saudari Jove sudah menggunakan variasi visual dengan menunjukkan gambar atau tampilan pada salindia pembelajaran. Nah, pada saat pembelajaran, Saudari Jove sudah menggunakan salindia. Lalu yang kedua yaitu variasi aural. Nah, Saudari Jove juga sudah menggunakan variasi aural dengan berbagai suara langsung. Lalu yang keempat yaitu variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi. Nah, Saudari Jove sudah menggunakan variasi alat bantu seperti spidol yang dapat diberikan kepada peserta didiknya. Lalu yang variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, Saudari Jove ini sudah melakukan berbagai variasi dan penganekaragaman interaksi dalam kegiatan belajar siswa. Baik, sekian OL dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.